Hai adik-adik semester 2 program studi pendidikan biologi. Hari ini kita masuk pada materi pertama tentang klasifikasi makhluk hidup dalam mata kuliah IPA terpadu. Di bagian part bagiannya adalah biologi oleh saya Ibu Sari Haulia Ahmad Koda. Beberapa minggu sebelumnya kalian sudah mendapatkan materi tentang mata kuliah IPA terpadu bagian kimia, part kimia oleh Ibu Wadawiyah. Saya akan melanjutkan untuk bagian biologi. Baik, kita langsung saja untuk materi pertama tentang klasifikasi makhluk hidup. Tentunya adik-adik yang IPA sudah tidak asing lagi. Materi ini sudah didapat waktu SMA, bahkan SMP juga sudah. Ya. Ini hanya penguatan saja. Yang pertama kita perlu tahu tujuan dari klasifikasi makhluk hidup itu untuk apa. Nah, mengapa makhluk hidup harus diklasifikasi? Apa sih tujuannya? Yang pertama adalah agar kita bisa mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki. Ini adalah tujuan yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua, mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup dari jenis yang lainnya. Jadi yang pertama kita dapat mengelompokkan berdasarkan persamaan dan perbedaan. Kemudian ada juga kita dapat mendeskripsikan ciri-ciri dari makhluk hidup yang membedakannya dengan jenis lain. Kemudian kita dapat mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Lalu yang keempat, kita dapat memberikan nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Jadi ini adalah tujuan dari klasifikasi makhluk hidup. Kita dapat mengelompokkan berdasarkan perbedaan dan persamaan ciri, kemudian bisa mendeskripsikan ciri dari suatu jenis makhluk hidup tersebut seperti apa. Kemudian kita bisa mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup dan memberikan nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Jadi ini adalah tujuan dari klasifikasi makhluk hidup. Kenapa perlu diklasifikasi? Karena kalau tidak diklasifikasi maka semuanya universal dan kita hanya tahu saja, oh itu kita semua makhluk hidup, tidak tahu. Kita tidak bisa bilang hewan dan tumbuhan kan sudah masuk dalam klasifikasi juga kan. Nah, itu sudah kita semua disamaratakan. Bayangkan kalau disamaratakan kita mau menyebut, misalnya kita mau bilang bunga mawar, kita tidak bisa bilang namanya bunga mawar, tapi kita hanya bilang oh itu tumbuhan yang dia punya bunga warna merah itu apa. Nah, seperti itu. Jadi warna merah. Nah, warna merah kan banyak sih, bukan hanya bunga mawar, ada bunga kembang sepatu, ada bunga banyak sekali ya yang warna merah. Sekarang kita harus mengelompokkan dia punya persamaan dan perbedaan ciri. Nah, dengan adanya klasifikasi ini kita bisa tahu, oh ini bunga mawar, ini bunga kembang sepatu, itu bunga kertas, cirinya seperti ini. Bunga mawar cirinya batangnya ada berduri sedikit. Kalau bunga kembang sepatu tidak, daunnya agak besar. Kalau bunga mawar daunnya agak kecil. Nah, itu adalah tujuan dari klasifikasi makhluk hidup, dan juga kita bisa mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup itu seperti apa ya. Nah, jadi ini adalah tujuan dan juga bisa memberi nama yang bagi makhluk hidup yang belum diberikan namanya. Jadi ini keempat tujuan utama dari kenapa perlunya kita mengklasifikasikan makhluk hidup. Oke, baik, kita lanjut lagi yang berikutnya. Tahapan klasifikasi. Nah, tahapan klasifikasi ini yang pertama adalah pengamatan sifat makhluk hidup. Pertama, kita harus mengamati sifat makhluk hidup berdasarkan yang pertama tingkah laku, yang kedua bentuk morfologi. Kayak tadi bilang, bentuk morfologi, kemudian anatomi, dan yang keempat adalah fisiologi. Jadi pertama kita melihat tingkah lakunya dulu seperti apa, kemudian bentuk morfologinya, jadi bentuk penampakan bentuk luarnya seperti apa, lalu anatomi, bagian-bagian dari makhluk hidup itu seperti apa, dan fisiologinya seperti apa. Jadi ini dilihat
pengamatan sifat makhluk hidup itu, baru kita bisa ini tahapan pertama ya, sebelum kita mengklasifikasi tingkah laku, bentuk, morfologi, dan anatomi. Kita melihat sifat makhluk hidup dari keempat ciri ini. Kita lihat agar kita bisa mengklasifikasi. Yang berikut adalah mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan pada ciri yang diamati. Jadi berdasarkan ciri yang diamati, pertama kita melihat ciri tentunya, kemudian sifatnya bagaimana, 3 persamaan, dan yang keempat perbedaan. Perbedaan dari makhluk hidup itu antara makhluk hidup yang satu dengan yang lain itu seperti apa, persamaannya seperti apa, dan cirinya seperti apa. Seperti yang tadi Ibu berikan contoh kayak bunga mawar dan kembang sepatu. Kalau kita lihat warna, oke, warnanya sama-sama merah, tetapi ciri dan cirinya berbeda ya. Persamaannya sama-sama berwarna merah, tapi cirinya berbeda. Kalau bunga mawar dia agak kecil, sedangkan bunga kembang sepatu dia lebih besar ukurannya, dan perbedaannya dari daunnya, dari batangnya dan sebagainya jelas berbeda. Jadi ini tahapan yang kedua, yaitu pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri yang diamati. Kemudian yang ketiga adalah pemberian nama makhluk hidup. Setelah kita mengamati sifat makhluk hidup, pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri yang diamati, lalu kita akan memberikan nama makhluk hidup tersebut. Yaitu ada nama ganda binomial nomenklatur dan ada trinomial ya. Jadi kalau nama ganda binomial nomenklatur, kalau trinomial ini ada terdiri dari 3 nama. Biasanya kalau trinomial itu ada ditambahkan dengan nama dari penemu makhluk hidup tersebut itu siapa, jadi diberikan nama ditambah 1 lagi suku kata akhir. Nah ini sebentar kita masuk di sana. Nah ini adalah 3 tahapan klasifikasi, yaitu pengamatan sifat makhluk hidup, pengelompokan makhluk hidup berdasarkan pada ciri yang diamati, dan pemberian nama pada makhluk hidup ya. Secara umum ini tahapannya. Baik, kita lanjut lagi yang berikutnya. Langsung kita masuk pada sistem klasifikasi makhluk hidup. Nah, sistem klasifikasi makhluk hidup ini terdiri atas 3 ya. Yang pertama adalah sistem klasifikasi buatan atau artifisial. Nah, sistem klasifikasi buatan atau artifisial ini adalah ya, dia mengutamakan tujuan praktis dalam ikhtisar dunia makhluk hidup. Jadi dasar klasifikasi ini, kalau klasifikasi buatan itu dasarnya adalah dengan kita mengklasifikasikan ciri morfologi, alat reproduksi, habitat, dan penampakan hidup, bentuk, dan ukurannya. Misalnya pada klasifikasi tumbuhan ada pohon, semak, perdu, dan gulma. Berdasarkan tempat hidupnya bisa dikelompokkan jadi hewan, ada hewan air, ada hewan darat. Berdasarkan kegunaannya ada makhluk hidup yang digunakan sebagai bahan pangan, sandang, papan, dan obat-obatan. Jadi ini adalah sistem klasifikasi buatan atau artifisial, itu seperti itu. Kemudian yang kedua adalah sistem klasifikasi alami atau natural. Nah, sistem klasifikasi alami atau natural ini adalah klasifikasi makhluk hidup yang menggunakan sistem alami menghendaki terbentuknya takson yang dialami. Takson yang secara alami begitu. Jadi pembagiannya memang secara alami. Pengelompokan pada sistem ini dilakukan berdasarkan pada karakter-karakter alamiah yang mudah untuk diamati. Pada umumnya berdasarkan karakter morfologi, sehingga terbentuklah takson-takson yang alami. Misalnya hewan berkaki 4, ya contohnya pada hewan berkaki 4. Bisa juga pada ada juga hewan yang berkaki 2, atau
sebelumnya. Jadi ini dia adalah semuanya memang diklasifikasikan secara alami ya. Itu sistem klasifikasi alami atau natural. Jadi ada artifisial secara buatan, berikut adalah secara alami atau natural. Kemudian yang ketiga adalah sistem klasifikasi filogenik. Nah, apa itu sistem klasifikasi filogenik? Sistem klasifikasi filogenik merupakan suatu cara pengelompokan organisme berdasarkan garis evolusinya atau sifat perkembangan genetik organisme sejak sel pertama hingga menjadi organisme dewasa. Jadi ini dia berdasarkan dia punya proses evolusi, garis evolusinya dari sel pertama sampai sel dewasa, dari sel pertamanya hingga menjadi bentuk organisme dewasa. Nah, sistem klasifikasi ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan teori evolusi. Nah, teori yang diperkenalkan oleh Charles Darwin, sistem klasifikasi filogenik ini merupakan sistem klasifikasi berdasarkan klasifikasi modern yang dipelopori oleh para penemu biologi, para ahli biologi pada zaman dahulu kala ya, tahun 1800-an. Nah, semakin sedikit persamaan maka semakin besar perbedaan, berarti makin jauh hubungan kekerabatannya. Misalnya orang hutan lebih dekat kekerabatannya dengan monyet dibandingkan dengan manusia. Nah, hal itu didasarkan pada tes biokimia setelah ilmu pengetahuan berkembang pesat, nah, terutama pengetahuan tentang kromosom, DNA, dan susunan protein organisme. Jadi kalau klasifikasi buatan ini dia dibuat untuk, kita kembali lagi, jadi klasifikasi buatan ini dia itu merupakan pengklasifikasian berdasarkan ciri morfologi, alat reproduksi, habitat, dan penampakan. Sedangkan klasifikasi alami ya, klasifikasi alami ini dia berdasarkan apa yang terlihat secara alami itu seperti apa ya, jadi dilakukan berdasarkan karakter-karakter alamiah yang ada. Dan kemudian sistem yang ketiga, sistem klasifikasi filogenik ini dia berdasarkan teori evolusi Darwin. Perbedaan semakin sedikit persamaan maka semakin besar perbedaan. Nah, itu adalah tiga sistem klasifikasi makhluk hidup secara umum seperti ini. Nah, jadi itu yang adik-adik perlu tahu. Untuk poin ini kita masuk lagi kepada sistem tata nama ganda atau binomial nomenklatur. Ini yang kita pelajari, binomial nomenklatur. Tadi di depan sudah Ibu sempat singgung. Nah, Carolus Linnaeus yang lahir dari tahun 1707 dan meninggal pada tahun 1778 adalah seorang ilmuwan Swedia yang meneliti tentang tata cara penamaan dan identifikasi organisme atau sistema natura yang menjadi dasar taksonomi modern. Untuk menyebut nama makhluk hidup, Carolus Linnaeus menggunakan sistem tata nama ganda yang aturannya sebagai berikut. Jadi Carolus Linnaeus ini adalah ahli biologi yang mencetuskan tentang pemberian tata nama ganda atau binomial nomenklatur ini ya. Jadi memudahkan kita untuk mengklasifikasikan makhluk hidup ya berdasarkan taksonomi modern. Nah, di sini yang pertama, nama spesies terdiri dari dua kata. Kata pertama adalah nama genus dan kata kedua adalah penunjuk spesies. Jadi nama spesies terdiri dari dua kata. Kata pertama nama genus dan kedua nama spesies. Kata pertama diawali dengan huruf besar dan kata kedua dengan huruf kecil. Kemudian yang ketiga menggunakan bahasa Latin atau ilmiah atau bahasa yang dilatinkan, yaitu dengan cetak miring atau digarisbawahi secara terpisah untuk nama genus dan nama spesiesnya. Kemudian ini contohnya ya. Nama ilmiah jagung adalah Zea mays. Ya, kita lihat sini
Kata pertama Z huruf besar ya pada poin kedua. Kemudian mais M-nya kecil. Kemudian ditulis miring. Nah, jadi ini dia Zeamais dapat ditulis Zeamais. Hal ini menunjukkan nama genus Zea dan nama petunjuk spesiesnya adalah mais. Nah, ini adalah tata cara penulisan nama ilmiah. Jadi nanti kalian terutama di pendidikan biologi akan sering ketemu dengan nama-nama Latin dari berbagai jenis makhluk hidup. Ingat cara penulisannya ya. Nah, binomial nomenklatur itu. Jadi berbeda cara penulisan nama Latinnya ya. Jadi ingat kata pertama huruf besar, kata kedua huruf kecil. Dan jika diketik harus ditulis miring. Tetapi kalau misalnya kalian tulis tangan ya, biasanya kan ada tugas mesti tulis tangan. Kalian tidak perlu memiringkannya, tetapi kalian hanya perlu menggarisbawahi saja. Jadi Zeamais digaris bawahi. Tetapi ingat huruf pertama ini. Jadi yang pertama ini menunjukkan kata pertama pada huruf namanya itu adalah menunjukkan genus, dan yang mais menunjukkan spesies. Jadi ingat, perlu selalu diingat ini tata nama ganda binomial nomenklatur. Kalau trinomial nomenklatur tiga nama itu biasanya ada penambahan lagi satu kata di belakang, tapi kata itu tidak disingkat biasanya. Zeamais L misalnya, cuman itu tidak masukkan di sini. Zeamais L, L-nya titik. Nah, itu huruf besar. Itu dia menunjukkan siapa penemu dari atau pemberi nama dari tanaman atau makhluk hidup tersebut ya. Tapi yang biasanya digunakan adalah binomial nomenklatur, dua tata nama ganda ini yang perlu adik-adik ingat. Nah, berikut tadi kita sudah lihat sistem dari penamaan binomial nomenklatur, tetapi tentunya adik-adik juga belum terlalu tahu tentang pengklasifikasian makhluk hidup berdasarkan tingkat taksonnya. Ya, jadi ini kita perlu tahu pengklasifikasian makhluk hidup berdasarkan takson itu seperti apa. Nah, kata taksonomi sendiri adik-adik pasti sudah tidak asing lagi, tapi mungkin belum terlalu tahu takson atau taksonomi. Nah, kata taksonomi sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu taksis, yang artinya susunan, penyusunan atau penataan, atau takson setiap unit yang digunakan dalam klasifikasi suatu objek biologi, dan nomos artinya hukum. Jadi takson atau taksonomi adalah hukum pengklasifikasian, jadi tingkat klasifikasi. Nah, ini menurut Carolus Linnaeus, tingkatan takson diperlukan untuk pengklasifikasian yang akan berurutan dari tingkatan paling tinggi yang umum menuju yang paling spesifik atau tingkatan yang paling terendah. Nah, urutannya adalah sebagai berikut. Mari kita lihat. Yang pertama adalah kingdom atau kerajaan, ini urutannya. Kemudian yang kedua adalah phylum atau divisio. Nah, kalau phylum ini digunakan untuk hewan, kalau divisio ini untuk tumbuhan. Jadi yang kedua, tingkatan yang kedua adalah phylumnya atau divisionya. Kemudian yang ketiga adalah klasis atau kelas. Tingkatan yang ketiga mulai mengerucut ini ya, kelas. Kemudian yang keempat, ordo atau bangsa. Yang kelima, tingkatannya adalah familia atau keluarga. Yang keenam adalah genus atau marga. Dan yang terakhir adalah spesies atau jenis. Ini sudah tahu jenisnya apa. Jadi mulai dari ini yang perlu sangat perlu adik-adik ingat juga ya. Tingkatan berdasarkan pengklasifikasian berdasarkan tingkatan takson. Yang pertama adalah kingdom, yang kedua phylum atau divisio, yang ketiga adalah klasis atau kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Ini berdasarkan tingkatan taksonnya. Kemudian
Ini adalah tabel urutan takson atau taksonomi tadi. Supaya lebih memudahkan adik-adik mengingatnya, Ibu buat dalam bentuk tabel, bahasa Latinnya dan bahasa Indonesia, kemudian ada bahasa Inggris. Bisa ini dunia atau kerajaan tadi, regnum, dunia, kerajaan, kingdom, divisio atau filum, divisi filum, division filum, klasis kelas, ordo bangsa order, familial suku family, genus marga genus, spesies jenis spesies. Jadi ini adalah urutan taksonomi pada makhluk hidup. Nanti adik-adik akan temukan sendiri dalam beberapa perjalanannya adik-adik akan temukan mata kuliah yang memberikan kita harus tahu dia punya pemberian nama latinnya itu, nama jenis spesies tanaman itu kita harus tahu dimulai dari kingdomnya itu bagaimana. Nah, setelah ini Ibu akan memberikan kalian tugas ya. Tugasnya adalah kalian nanti komentar di video Ibu ini dengan memilih salah satu, setiap orang tidak boleh sama ya, memberikan contoh nama dari salah satu jenis makhluk hidup, tetapi kalian membuat klasifikasinya dimulai dari tingkatan kingdom ya. Jadi misalnya Ibu kasih contoh, misalnya nanti kalian tulis kingdom dari tadi Zeamais tadi ya, spesies Zeamais, kingdomnya apa, divisinya apa, kelasnya apa, ordonya, family, genus, dan terakhir spesies namanya apa. Nah itu kalian komentar di kolom komentar dari video ini. Setiap orang tidak boleh sama. Jadi kalau misalnya yang orang pertama sudah tulis Zeamais, yang kedua ini lain lagi, misalnya padi, atau misalnya kalian mau kasih nama misalnya kelor, dia punya kingdomnya apa. Jadi kalian tulis itu ya, nama tumbuhan yang mau diklasifikasikan itu apa, dimulai dari kingdom, divisi, kelas, order. Bukan tumbuhan saja, hewan, pilih salah satu, mulai dari kingdom, divisi atau filum, kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Nanti diberi klasifikasinya, kemudian ditulis di kolom komentar dari video ini. Teknisnya Ibu akan berikan informasi ke grup chat kita ya. Jadi untuk materi klasifikasi makhluk hidup secara singkat seperti itu ya adik-adik. Kalian bisa mencari berbagai sumber yang berkaitan dengan klasifikasi makhluk hidup, dari mana saja bukunya, dari mana saja sumbernya, intinya yang masih berkaitan materi kita, tidak masalah, itu untuk menambah hasanah pengetahuan kalian ya. Jadi demikian untuk hari ini tentang klasifikasi makhluk hidup, Ibu jelaskan secara singkat. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.